Jangan sampai kita diperbudak Pahlawi, jangan sampai. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara semuanya di mana jenengan berada untuk tidak memilih orang-orang calon pemimpin daerah yang bermesraan dengan Pahlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat-sahabat AR News dimanapun berada, semoga diberikan sehat walafiat dalam kehidupan kita dan juga dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Saya hanya ingin mengajak, menghimbau kepada sahabat semuanya, karena sebentar lagi adalah musim pesta demokrasi, yaitu pilkada. Sebentar lagi pilkada. Biasanya para calon pemimpin itu akan turun menjanjikan ini, menjanjikan itu. Nah, kita berhak menilai. Kita berhak memilih. Mungkin apa yang jadi pemikiran saya saat ini mungkin bisa juga menjadi referensi, menjadi pemikiran panjenengan juga. Mungkin bisa juga jadi pertimbangan kita sebelum kita memilih. Apa itu? Satu, bagi saya dalam memilih seorang pemimpin daerah, calon pemimpin daerah kita, terlebih dulu lihat rekam jejak beliau. Rekam jejaknya kira-kira ada nggak yang dekat dengan para Habib? Ada yang nggak yang kira-kira masih hehe huhu sama para Habib? Bagi saya, ketika mereka kampanye kok masih mendatangkan Habib untuk kampanyenya dia, hati. Bagi saya kok mereka mengadakan pengajian, ya, para calon kepala daerah ini kok mengadakan pengajian kok masih mendatangkan Habib untuk sholawatan lah atau untuk apa, itu berarti mereka masih ada hubungan erat sama Habib-Habib tersebut. Dan sebagaimana yang kita tahu, nggak ada di dalam dunia politik itu semuanya gratis, nggak ada yang gratis. Mereka tetap, walaupun mereka nggak dibayar, tapi mereka pasti ada yang namanya balas budi nantinya ketika sudah memimpin. Dan ini yang saya khawatirkan. Mungkin kemarin di Pilpres kemarin kita sudah nggak bisa menyelamatkan yang ini tuh ya. Tapi mungkin semoga saja Pak Prabowo dengan ketegasannya setelah menilai ini itu dan sebagainya, segala pertimbangan, semoga Pak Prabowo mampu membersihkan orang-orang yang sudah terafiliasi dengan doktrin-doktrin para Habib yang ada di lingkungan pemerintahan pusat, supaya nantinya bisa dibersihkan sama Pak Prabowo. Demi apa? Demi NKRI tercinta. Karena saya yakin Pak Prabowo ini jiwa prajuritnya benar-benar ada, benar-benar menyatu dalam dirinya, benar-benar ingin menjadikan negeri ini, negara ini menjadi negara yang kesatuan Republik Indonesia itu tetap utuh, tetap ada toleransi, menjunjung tinggi nilai toleransi dan sebagainya. Kita berharap pada pemerintah pusat. Akan tetapi ada suatu momen yang dimana kita belum terjadi dan akan terlaksana gitu loh. Untuk itu kita masih bisa untuk mengantisipasi, untuk tidak memilih para pemimpin atau calon pemimpin yang masih bergandengan erat, bermesraan dengan para habaib. Hati-hati, jangan sampai perjuangan kita, jangan sampai perjuangan Kiai Imaduddin, jangan sampai perjuangan Gus Abbas, Gus Fuad Pleret, dan lain sebagainya, teman-teman yang lain yang sangat-sangat perjuangkan semua, itu sia-sia. Jangan sampai hanya karena kita salah memilih pemimpin. Dan sebagaimana kita tahu, Kiai Imaduddin adalah orang biasa. Gus Fuad orang biasa. Gus Abbas juga orang biasa yang tidak punya posisi penting banget di pusat.
Maksud saya apa? Mereka tuh benar-benar dari akar rumput juga gitu loh. Ini kita melawan. Sekarang kita lihat, adakah yang dari atas yang berani bersuara dengan lantang untuk mengadakan diskusi nasab, untuk menyelesaikan atau upaya penyelesaian polemik nasab? Ada nggak? Dari pimpinan-pimpinan kita. Saya nggak perlu tunjuk apa itu organisasinya. Padahal yang di bawah, anak buahnya ini, termasuk organisasi-organisasi yang ada di dalam naungannya, itu sudah mulai bergerak loh. Menolak Habib ini di sana, menolak untuk tidak ngepam dan lain sebagainya. Tapi yang di atas kok masih adem ayem ini. Berarti pergerakan ini adalah pergerakan yang dari bawah. Saya nggak tahu apakah yang menggerakkannya adalah dari pusat, kita juga nggak tahu. Kita husnudon saja, pusat memang sedang menjaga image-nya, pusat masih menjaga kestabilan agar tidak terjadi kegaduhan yang makin besar. Makanya pusat mungkin bisa jadi menginstruksikan secara diam-diam kepada NU kalangan bawah semacam Kiai Imaduddin dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi mereka sebenarnya mendukung tapi dari belakang, dalam artian tidak secara terang-terangan itu, diam-diam mendukung. Contoh Mbah Yai Said Agil Sirot. Beliau karena beliau mantan ketua PBNU, tapi memang beliau ini saya anggap lantang emang dulu. Mbah Yai Said Agil Sirot, nggak peduli cercaan orang, yang saya salut. Dan kemarin beliau mengeluarkan statement mendukung Kiai Imad dan juga untuk meneruskan penelitiannya sampai tuntas. Kalau tidak ada counter, kalau tidak ada jawaban yang ilmiah juga dari Robito Alawiyah, berarti sah gitu loh. Itu kurang lebihnya Mbah Yai Said Agil Sirot semacam itu. Ngendikoni Mbah Yai Said Agil Sirot. Berarti mungkin bisa jadi kayak orang-orang yang sekarang dalam struktural NU. Di pusat sana mungkin juga mendukung, tapi secara diam-diam biar tidak terjadi polemik yang lebih besar, tidak terjadi gelombang yang lebih besar. Karena NU itu selalu bijaksana. Akan walaupun ada beberapa gelintir orang yang masih condong ke sana juga ada. Condong kemana? Ke RA. Bilang-bilain nggak tahu dapat apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya menilai kiai-kiai kampung, kiai-kiai kecil, kiai-kiai yang ada di bawah, kiai-kiai kampung inilah yang ngulang ngaji alif ba ta sa jim ha kha, yang ngulang abata saja, yang ngulang fikih-fikih kecil, fikih-fikih dasar, yang ngajarin kita tata caranya sholat dan lain sebagainya. Itulah kiai-kiai yang benar-benar tulus memperjuangkan negeri ini. Itulah kiai-kiai yang tulus menjaga negeri ini dengan cara beliau. Beliau nggak ada pamrih apa-apa, beliau juga nggak ada pesanan apa-apa gitu loh. Nggak ada, oh ini pesanan ini itu, nggak ada beliau. Makanya mereka tulus. Makanya mereka juga nggak beban ngomongin itu, juga nggak beban karena apa? Emang nggak ada yang harus disegani gitu. Apa adanya dari dalam hati diluapkannya. Berbeda dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang memang sudah ada kepentingan dan sebagainya, mungkin ada istilahnya balas budi dan lain sebagainya, makanya masih ada rasa segan dan sebagainya. Makanya kita sebagai rakyat kecil, akar rumput NU, kita punya hak pilih suara, kita punya hak suara untuk memilih, menentukan siapa calon pemimpin kita di daerah. Untuk itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, ayo memilih calon pemimpin daerah kita adalah orang-orang yang tidak bermesraan dengan Pak Alawi, yang tidak bermesraan dengan para Habib. Khususnya setelah polemik nasab ini mencuat. Ketika polemik nasab ini mencuat, mereka masih bermesraan dengan para Habib, itu harus dijauhi dan itu tidak layak dipilih menurut saya. Karena mereka nanti pasti akan balas budi ketika jadi, dan para tersebut
itu pasti akan mengisi ruang-ruang kosong. Mereka akan mendapatkan tempat dan mereka akan mendapatkan panggung untuk mereka melanjutkan misinya, yaitu menjadikan negeri ini menjadi negeri Serambi kemarin pintu kotanya Tarim, bagaimana itu. Jangan sampai negeri Indonesia ini jadi pintu masuknya Tarim. Jangan sampai kita diperbudak Pahlawi, jangan sampai. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara semuanya, di mana jenengan berada, untuk tidak memilih orang-orang calon pemimpin daerah yang bermesraan dengan Pahlawi. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.